Tahapan terakhir dalam pengolahan ikan adalah proses pengemasan. Namun ternyata perlu pengetahuan yang cukup untuk memastikan produk olahan ikan yang telah kita buat dapat terjaga kualitasnya sampai ke konsumen. Pengemasan ada perlindungan terhadap produk dari segala macam kerusakan dengan menggunakan wadah. Kemasan atau wadah disebut juga pembungkus. Merupakan bahan yang penting dalam berbagai industri. Kemasan yang mempunyai peranan penting dalam mempertahankan mutu bahan. Pada saat ini, pengemasan dianggap sebagai bagian integral dari proses produksi di pabrik-pabrik. Menurut fungsinya, kemasan berguna sebagai A. Wadah untuk menempatkan produk dan memberi bentuk sehingga mempermudah dalam penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi. B. Memberi perlindungan terhadap mutu produk dari kontaminasi luar dan kerusakan. C. Iklan dan promosi untuk menarik konsumen supaya mau membeli. Bahan atau produk pangan bila tidak dikemas dapat mengalami kerusakan akibat serangan binatang seperti tikus, serangga seperti kecoa maupun mikroba, bakteri, kapang, dan hamir. Kerusakan bisa terjadi mulai dari bahan pangan sebelum dipanen, setelah dipanen, selama penyimpanan, pada saat transportasi dan distribusi maupun selama penjualan. Komponen penting dalam membuat kemasan diantaranya kode produksi, izin edar, informasi produsen atau distributor, klasifikasi bahan kemasan berdasarkan kontak produk dengan kemasan, yaitu 1. Kemasan primer, yakni kemasan yang dipakai langsung untuk membungkus produk. Misalnya, kemasan botol kaca untuk mengemas produk susu cair. 2. Kemasan sekunder, yakni kemasan yang berfungsi melindungi kemasan lainnya. Contohnya adalah kotak karton untuk melindungi kemasan susu dari aluminium foil. 3. Kemasan tersier, yakni kemasan yang ditambahkan saat proses pengiriman sebagai pelindung. Kebanyakan pengemasan yang dilakukan oleh industri skala kecil dan rumah tangga umumnya menggunakan cara-cara yang tradisional. Artinya, masih belum menerapkan teknologi modern. Untuk menjaga kualitas pengemasan tetap baik, perlu adanya identifikasi memastikan kinerja peralatan dan pemeriksaan harus dilakukan secara rutin supaya tidak terjadi penyimpangan. Proses pengemasan adalah rangkaian kegiatan membentuk dan menciptakan sesuatu untuk meningkatkan nilai suatu barang. Dalam melakukan proses pengemasan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti 1. Sifat proses pengemasan baik terputus maupun terus-menerus. 2. Jenis dan mutu produk yang akan dikemas dengan mempertimbangkan ketahanan lama tidaknya produk tersebut, mutunya, dan sifat permintaan konsumen terhadap produknya, serta jenis produknya. 3. Jenis model kemasan. Perusahaan kecil atau usaha rumah tangga kebanyakan menggunakan alat-alat pengemasan sederhana, misalnya alat press manual atau sealer dan vacuum sealer. Cara menggunakan mesin press plastik atau vacuum sealer untuk mengemas makanan merupakan sebuah mesin dengan menggunakan sangat mudah dan tidak sulit karena mesin press ini sangat mudah sekali dalam penggunaannya. Alat atau mesin press biasanya digunakan oleh pengusaha home industry seperti usaha membuat keripik, bakso, sosis yang menggunakan kemasan plastik. Cara mengoperasikan alat atau mesin press plastik sebagai berikut. Colokan terlebih dahulu kabel yang ada di alat atau mesin. Mengatur mode alat yang sudah disediakan di sisi paling depan, disesuaikan ketebalan kemasan yang digunakan. Menunggu beberapa menit agar mesin press siap untuk mengemas produk. Tempatkan plastik pada alat atau mesin press secara tepat agar hasil press pada produk tersebut baik, tidak rusak atau tidak rekat. Jangan terlalu lama dalam pengepresan plastik
karena kalau ditekan terlalu lama maka kemasan akan rusak. Begitu juga sebaliknya, jika terlalu cepat maka hasilnya tidak rekat. Untuk itu, sewaktu-waktu mengepres harus memperhatikan tombol merah. Apabila tombol merah nyala, berarti tandanya harus mengakhiri pengepresan. Angkat plastik yang sudah dipres dan diperiksa hasilnya. Pelabelan artinya mencantumkan segala informasi yang dibutuhkan pada kemasan. Standar pelabelan berbeda-beda pada setiap jenis produk makanan. Terdapat 3 jenis utama produk makanan, yaitu produk makanan konvensional, produk makanan suplemen, atau produk makanan medis. Ada 2 kategori konten pada pelabelan produk makanan, yaitu pertama, konten utama adalah bagian pelabelan yang paling kelihatan pada kemasan. Berikut 2 informasi yang umumnya penting dicantumkan di konten utama ini. 1. Nama produk. Menginformasikan nama makanan dan bentuknya, ini harus dicetak dengan bold dan ukuran besar sehingga terlihat paling jelas oleh konsumen. 2. Kuantitas bersih atau net quantity diinformasikan dalam berat, ukuran, jumlah, atau kombinasi ketiganya. Cetakan harus menonjol, mudah terlihat, dan mudah dibaca. Yang kedua, yaitu konten informasi, adalah bagian yang menginformasikan produk secara detail. Berikut beberapa informasi yang biasanya penting dicantumkan pada konten informasi ini. Daftar bahan baku atau ingredient menginformasikan apa saja bahan baku yang dipakai dalam produksi makanan. Ini normalnya ditulis dari bahan baku yang terbesar sampai terkecil. Negara asal produk dicantumkan Indonesia dengan mencolok atau mudah terlihat. Biasanya ini juga berada setelah nama dan alamat importir. Kandungan nutrisi menginformasikan apa saja dan bagaimana kandungan nutrisi yang sudah diuji melalui laboratorium. Petunjuk penggunaan dan penyimpanan menginformasikan petunjuk bagaimana produk bisa disimpan dan dikondisikan dengan aman dan tepat. Ini juga bisa dicantumkan peringatan bahaya seperti warning, caution, side effect. Tanggal daya tahan makanan atau best before. Informasi ini adalah yang paling penting bagi produk makanan di mana saja dan apa saja untuk keamanan konsumen. Logo sertifikasi. Ini penting untuk dicantumkan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen akhir untuk membelinya. Pastikan logo yang dicantumkan sudah sesuai dengan regulasi. Demikianlah rangkaian materi pelatihan pengolahan ikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Semoga pelatihan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi seluruh peserta pelatihan dan juga masyarakat sekitar dengan meningkatkan nilai produk olahan ikan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa di pelatihan-pelatihan lainnya. Sampai jumpa.